Halo, berjumpa lagi di channel Agung Diki. Baik, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Excel lebih lanjut. Baik, kali ini saya akan membuatkan tutorial episode ketiga. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar dari dasar, boleh lihat video di episode ke-1 dan kedua. Baik, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita akan belajar tentang aritmatika dasar. Sedangkan di sini ada data 1, data 2 sama hasil. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Di Excel untuk penjumlahan yang kita gunakan yaitu tanda plus, itu untuk penjumlahan. Jadi, misalkan seperti ini, kita akan mencari hasil dari data 1 ditambah dengan data 2. Nah, cara yang pertama yaitu jangan lupa tekan sama dengan. Harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan data 1 seperti ini ditambah sama data 2. Lalu enter. Nah, maka dia akan otomatis keluar angka 30. Nah, di sini misalkan kita mau ngerubah, ya kan? Misalkan di sini datanya diganti. Ini data 2 ini bukan 5, tapi dia 10. Apakah dia otomatis? Coba kita enter. Ya, dia otomatis. Nah, jadi untuk Excel itu pasti hasilnya otomatis. Jadi artinya seperti itu. Nah, misalkan nih saya mau mengedit rumusnya, ini salah. Caranya gimana? Bisa klik-klik 2 kali di hasil. Nah, dia akan keluar seperti ini. Bisa juga klik saja di sini lalu masuk ke atas. Nah, di sini kita bisa mengeditnya, kita bisa merubahnya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu pengurangan. Nah, untuk pengurangan di Excel tanda yang digunakan yaitu min. Ya, jadi tanda minus. Nah, caranya gimana? Sama. Tekan sama dengan, nah, data mana yang mau kita kurangkan? Pastinya kan data 1 dikurangi dengan data 2. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, maka dia akan otomatis keluar 25. Karena 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk pengurangan. Nah, sekarang kita akan lanjut yang ketiga yaitu perkalian. Nah, untuk perkalian di Excel yang kita gunakan yaitu bintang, ya. Jadi caranya sama dengan data 1 dikali data 2. Nah, ketika sudah seperti ini lalu enter. Nah, maka dia akan keluar 125. Ya, benar, karena 25 dikali 5, 125. Baik, kita lanjut. Yang keempat, yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian, tanda yang kita gunakan yaitu garis miring. Jadi seperti ini. Sama dengan data 1 dibagi, nah seperti ini, data 2. Jika sudah, jangan lupa tekan enter. Maka dia akan keluar 10. Apakah benar? Ya, benar. 50 dibagi 5, hasilnya 10. Nah, inilah dasar di Excel ya. Jadi, aritmatika dasar ini rumus dasar di Excel. Ini saya taruh sini. Yang pertama tadi itu penjumlahan menggunakan tanda plus seperti ini. Pengurangan menggunakan tanda minus. Untuk perkalian menggunakan bintang. Untuk pembagian menggunakan garis miring. Seperti ini. Nah, jadi menggunakan garis miring itu untuk pembagian. Nah, misalkan nih di sini ada pertanyaan jumlah hasil. Maksudnya kita disuruh mencari total keseluruhan daripada hasil. Ini jumlah hasil. Nah, cara yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan rumus ini, sum. Cara penulisnya sama dengan sum. Nah, jadi kalau di Excel itu pasti ada ini ya,
ada pembantunya. Jadi ketika kita tuliskan misalkan sum S gitu aja, maka dia akan ada seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, untuk rumus penjumlahan yaitu sum. Lalu jangan lupa buka kurung seperti ini. Nah, di Excel wajib ada buka kurung. Nah, lalu di sini ada hint-nya lagi, ada petunjuknya. Sum number 1 titik koma number 2. Maksudnya apa? Ya, data mana yang mau kita jumlahkan? Nah, misalkan nih, saya mau menjumlahkan punyanya yang ini aja. Yang 35 sama 125. Ya udah dikasih batas saja titik koma 125 seperti ini. Jika sudah, pilih tutup kurung. Lalu enter. Nah, maka hasilnya 160. Karena tadi yang kita pilih cuma 35 sama 125. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita mau total keseluruhan, tidak hanya cuman punyanya penjumlahan sama perkalian saja. Nah, caranya juga sama. Sama dengan sum seperti ini. Buka kurung ya, atau bisa juga ketika sudah keluar seperti ini tekan tab. Nah, maka dia akan otomatis keluar buka kurungnya. Nah, sum, tinggal kita blok di hasil. Seperti ini, di blok semuanya. Jadi tinggal ditarik dari atas ke bawah, ditahan. Nah, lalu tutup kurung. Jika sudah, lalu tekan enter. No, dia akan menjumlah total daripada hasil keseluruhan. Totalnya 195. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung rata-rata hasil. Nah, untuk rata-rata, rumus yang digunakan yaitu sama dengan average. Nah, ini average itu untuk mencari rata-rata. Boleh kita tuliskan seperti ini. Ketika keluar hint seperti ini, tinggal tekan tab saja. Nah, maka dia akan otomatis. Di sini sama petunjuknya ya, number 1, number 2. Jadi kita juga bisa milih mau ngambil rata-rata yang mana aja gitu. Misalkan cuma mau yang ini, titik koma, yang ini, sama yang ini. Nah, sama, tutup kurung, enter. Maka akan keluar rata-ratanya seperti ini. Ya. Nah, ketika kita mau semuanya, ya udah, ini nggak harus kita buat baru, ini bisa kita edit, caranya klik-klik 2 kali seperti ini. Nah, ya. Nah, terus yang D4 sampai D6 ini kita blok, seperti ini, kita ganti. Kita tarik dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, hasilnya 48,75. Jadi seperti itu. Oke, baik, saya catat di sini ya. Untuk yang pertama tadi rumus yang kita gunakan yaitu sum. Sum. Yang kedua yaitu average. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung banyaknya hasil ini. Nah, untuk menghitung banyak itu kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan count. Nah, seperti ini. Count, buka kurung, value 1, value 2. Tinggal mana yang mau kita cari datanya. Misalkan punyanya hasil, ya udah blok seperti ini. Tutup kurung, enter. Maka dia hasilnya 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk count sendiri ini tidak bisa untuk bilangan huruf. Dia maunya angka. Misalkan nih, yang kita blok bukan di hasil sini, tapi di aritmatika dasarnya. Jadi ada penjumlahan yang ini. Blok seperti ini, lalu enter. Maka dia keluarnya 0. Ya. Dia tidak mau, karena count ini maunya hanya untuk bilangan angka. Nah, kalau di sini, dia mau. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mau mencari banyaknya data seperti ini, tapi bilangannya itu huruf. Nah, kita tidak menggunakan count lagi. Tapi yang kita gunakan yaitu sama dengan count A. Yang ini, count A ini. Lalu, buka kurung. Nah, ini kita blok seperti ini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan keluar. Jadi seperti itu. Jadi kalau count ini untuk bilangan angka, kalau count A untuk bilangan huruf. Nah, di sini kita tulis ya. Count. Ya, apa tadi tulisannya? Lupa. Oh ya, count. Kita tulis di sini ya. Count dan count A. Nah, ini itu bedanya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita akan
mencari hasil tertinggi. Nah, ini sama ya, acuannya tetap di hasil sini. Nah, untuk mencari hasil, rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan max. Nah, max ini mencari nilai tertinggi, max. Buka kurung, number 1, number 2. Ya, ini data mana yang mau kita cari. Sama kan hasil, blok aja seperti ini. Tutup kurung. Nah, ini jika rumus ini benar nanti yang hasilnya pasti 125. Karena di data hasil yang tertinggi 125. Coba kita enter. Ya, benar. 125. Jadi, kalau mau mencari hasil tertinggi yaitu menggunakan rumus max. Ya, kita tulis di sini max. Nah, sekarang hasil terendah. Nah, untuk hasil terendah rumusnya yaitu sama dengan min. Ya. Jadi kalau tertinggi max, terendah min. Nah, seperti itu. Sama caranya number 1, number 2 tinggal kita blok saja data yang mau kita cari nilainya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 10. Apakah benar? Ya, benar. Di sini terendah 10. Nah, kita tulis di sini ya. Min. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk tutorial episode ketiga cukup sampai di sini ya. Ini aritmatika dasar sangat penting sekali buat teman-teman yang baru belajar Excel. Karena kita harus paham tentang rumus-rumus ini. Baik, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.